Bisa ambil Quran terjemah bisa yang besar. Ya, boleh, boleh. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Yang kalau seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dengan teknologi alat secanggih apapun itu dipastikan tidak ada yang mampu menghitung nikmat Allah. Saking luas dan saking banyak, tak terbatas nikmat Allah kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, kemudian kita diberi Allah hidayah, rahmat, diberi Allah keistiqomahan di dalam jalannya. Itu semua adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri dengan cara terus berusaha untuk menjadi abdi Allah yang terbaik. Jadi tanda orang yang bersyukur itu adalah lisannya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, tapi dalam perbuatan dia semakin menunjukkan bahwa dirinya adalah abdi Allah yang terbaik. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita ada di tanggal 27 Rajab. Nah, malam hari ini biasanya diperingati sebagai peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan sebelum 27 Rajab sudah diperingati orang. Sebulan penuh. Biasanya di tempat kita ini sebulan penuh mulai tanggal 1 Rajab tadi sampai habis Rajab itu saban malam ada terus yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj. Malam hari ini akan kita kaji peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang fenomena, satu peristiwa yang menggentarkan, menggoncangkan hati jiwa kita semua. Satu peristiwa yang tentunya ini menguji keimanan sahabat-sahabat di zaman Rasulullah. Dengan peristiwa ini diuji mana yang betul-betul meyakini
yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini? Jadi sejarahnya diceritakan bahwa pada tahun 10 kenabian, atau 3 tahun menjelang Rasulullah hijrah ke Madinah, ada 1 tahun yang dikenal dengan nama Amul Hazan. Artinya itu tahun kesedihan. Tahun itu dikatakan sebagai tahun kesedihan, Amul Hazan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Sebab pada tahun yang sama Rasulullah kehilangan 2 orang yang paling dicintainya. Pertama, meninggal paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib pada umur 80 tahun. Padahal Abu Thalib adalah orang yang membela perjuangan Rasulullah itu. Jadi upaya orang-orang musyrik Mekah ingin membunuh Rasulullah itu tidak terlaksana karena ada Abu Thalib yang menjaganya. Abu Thalib termasuk orang yang disegani, dipandangi, dihormati, dan beliau melindungi Rasulullah. Padahal menurut cerita sejarah pada saat itu beliau masih dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Meninggal orang yang dicintai Rasulullah dan meninggalnya dalam keadaan kafir. Bayangkan bagaimana sedihnya hati Rasulullah, paman yang dia cintai, yang menjaga, yang melindungi, yang membantu perjuangan Rasulullah, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Itu hati Rasulullah sangat sedih. Ucapkanlah la ilaha illallah, nanti aku akan membantumu di yaumil akhir. Tapi pamannya tidak mau mengucapkan kalimat syahadah. Akhirnya beliau Abu Thalib meninggal dalam keadaan, ini menurut sejarah cerita, dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah. 1 bulan menjelang setelah meninggalnya Abu Thalib, sebulan berikutnya meninggal lagi Khadijatul Kubra, istri Rasulullah yang paling sangat dicintai oleh Rasulullah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa cinta sejati Rasulullah, itu adalah Khadijatul Kubra. Jadi Rasulullah itu tidak menikah selama Khadijah masih ada. Jadi kalau memang kita ini hendak mengumpati sunnah Rasulullah itu begitu. Dia tidak menikah selama Khadijah masih ada. Setelah Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikah lagi. Nah itu Rasulullah begitu tuh. Kalau sekarang kan gak ada, kalau sunnah aja. Hanya sebulan nikah pulang aja, sunnah. Kalau duit banyak, kalau 3 bulan nikah lagi. Salah enggak? Ya tidak salah. Tapi kalau betul-betul hendak mengumpati Rasul itu, Rasulullah baru menikah setelah istrinya yang pertama Khadijah itu meninggal. Baru Rasulullah nikah lagi. Rasulullah kayak itu pelajarannya. Jadi kita kenal bahwa Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Orang yang berkorban luar biasa. Seluruh harta kekayaannya habis untuk perjuangan Rasulullah. Yang menenangkan hati Rasulullah, yang memberikan ketentraman, kedamaian hati Rasulullah ketika gundah gulana dan sebagainya. Itu yang membantu perjuangan Rasulullah adalah istrinya Khadijatul Kubra, yang sangat dicintai oleh Rasulullah, meninggal setelah Abu Thalib. Jaraknya cuma 1 bulan. Maka Rasulullah sangat sedih luar biasa. Ada riwayat mengatakan ketika Khadijah meninggal tuh Rasul itu berkurung dalam kamar tuh sampai 50 hari lamanya. Tidak mau keluar dari rumah tuh selama 50 hari. Ada yang menyatakan seperti itu. Kita kurang tahu bujur atau kada. Tapi ini menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa cinta Rasul kepada Khadijah. Jadi kesedihan yang sangat mendalam, lalu disebutlah tahun itu sebagai tahun Amul Hazan, tahun kesedihan. Nah, untuk menggembirakan hati Rasulullah yang sedang bersedih ini, maka Allah memperjalankan Rasulullah lewat peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghibur Rasulullah supaya hilang kesedihannya. Nah, ini pelajarannya ini. Jadi kalau kita ini lagi ada orang sedang sedih, sedang susah, dihibur hatinya itu, digembirakan. Jangan orang sedih ditambahi. Ya, kalau sudah orang lagi susah, lagi sedih, ditambahi pula kesusahan orang, ditambahi pula kesedihan orang. Wah, lagi patah hati ini, sedih kita kan, datang kawannya, jakanya aku mungkin sudah mati bunuh dirinya, untung ikamnya, tambah sedih orang. Nah, harusnya kalau kita belajar dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau ada orang lagi kesusahan, kesedihan, berusahalah untuk memberikan hiburan, menghibur hati tadi, menggembirakan hati orang yang sedang dalam kesedihan. Itu yang Allah lakukan untuk menggembirakan hati Rasulullah, untuk menghilangkan sedih Rasulullah. Maka Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan perjalanan Isra wal Mi'raj.
Kita baca surah Al-Isra yang sering ini dibaca ketika peristiwa Isra Mi'raj diperingati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Isra ayat yang ke-1. Surah 17. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi. Lihat dia kata-katanya bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bi'abdihi. Tidak disebut langsung yang menjalankan asra bi Muhammad. Harusnya kan begitu kan? Subhanalladzi asra bi Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Tapi Allah menggunakan kata-kata bi'abdihi. Apa nih pelajarannya ini? Artinya bahwa semua kita umat ini punya kesempatan untuk melakukan satu perjalanan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah secara hakikat, walaupun secara syariat kadang kawa. Tapi secara hakikat, secara nilai, kita umatnya juga punya kesempatan untuk dapat melakukan perjalanan Isra Mi'raj sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, namun secara hakikatnya. Bukan secara nyata yang seperti Rasulullah jalan naik ke Sidratul Muntaha, naik ke 7, kada. Kita kada mampu. Tetapi secara hakikat. Nah, ini nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya. Bi'abdihi. Syarat untuk melakukan perjalanan itu harus memposisikan diri kita sebagai bi'abdihi, sebagai seorang abdi Allah. Bukan yang lainnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdinya. Maka kita tempatkan posisi kita ini sebagai hamba Allah, sebagai abdi Allah. Di dalam dunia ini begitu kita. Kalau mau selamat hidup dunia akhirat, tempatkan posisi kita sebagai abdi Allah, hamba Allah. Mau mengalah dengan Allah tuh, mau menjalankan perintah Allah. Nah, ada kadang-kadang orang tuh kada mau melawannya. Kayak Fir'aun maka dirinya mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi persyaratan kita ini untuk asra, ini perjalanan tadi bi'abdihi, menempatkan diri kita posisinya sebagai seorang abdi Allah. Siapapun, walaupun kita pejabat yang tinggi, presiden kah, menteri kah, gubernur kah, tetap sama semua dalam pandangan Allah adalah abdi Allah. Asra bi'abdihi, abdinya. Mau yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang di atas, yang di bawah, yang tua, yang muda, sama. Pada prinsipnya semua merupakan abdi Allah. Kadang-kadang itu susah itu. Menempatkan posisi sebagai abdi Allah ini susah. Di bawah Allah tuh. Merasa bahwa kita ini di bawah Allah. Ada orang tuh mau di atas, kada mau di atas. Tandanya apa? Tidak mau diatur. Tidak mau diatur kan. Hayya 'alas shalah, dipanggil Allah, kada mau datang. Nah, ini namanya kan kada mau tunduk sama Allah kan. Coba kalau kita kerja di kantor dipanggil bos. Panggil bos, kira-kira wani kada datang. Gimana kira-kira? Kita kerja di satu kantor, satu perusahaan, bos manggil, sini. Kira-kira hari ini ada kita kada datang. Nah, kada wani kita, mau kada datang dipecat bos langsung. Dengan bos aja kita kada wani. Bagaimana kalau yang memanggil itu Allah? Ayalah sholat dipanggil oleh Allah, tidak mau datang. Bayangkan ini. Nah, ini berarti orang yang tidak menempatkan posisi sebagai seorang abdinya, tidak bi'abdihi. Ada lagi orang yang melarang manggil. Allah hendak memanggil dilarangnya. Kecilkan suaranya jar. Halusakan suaranya jar. Nanti banget lagi nih. Ini lebih banget lagi nih. Jadi pas bola kita suara kita jangan dikecilkan, tambah digancangi. Ya kalau malu di kelas Imam Gusti, jar ulun bilang sama pengurus masjid, jangan digimitakan kena bulan puasa, tambah kencang lagi suaranya. Tambah speaker, semakin itu semakin banyak speakernya, kencangnya suaranya. Karena yang tidak suka dengan suara azan itu berarti dia bukan orang beriman berarti. Ya kan, kalau dengan suara azan yang lari itu ke kami itu kan setan, kalau tekannya kencing setan lari dengan suara azan. Long balong tekan kami setan lari. Nah, berarti kalau dia kada suka dengan suara azan nih sama dengan setan sama. Nauzubillah. Ini orang-orang yang tidak menempatkan diri sebagai seorang abdi Allah. Kita tempatkan posisi kita ini sebagai abdi Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Perjalanan Isra itu dilakukan pada malam
hari. Ini ada perjalanannya, ada pelajarannya. Kenapa perjalanan itu dilakukan malam hari? Peristiwa Isra Mi'raj itu sangat syarat dengan pelajaran. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj tidak siang hari? Coba kira-kira kita berpikir, kenapa bukan siang hari? Bi'abdihi naharon, siang hari. Tidak, tapi bi'abdihi lailan. Dilakukan perjalanan itu pada malam hari. Biasanya kita ini kalau berjalan siang hari itu bisa tidak sampai ke tempat tujuan. Kenapa Allah katakan begitu? Karena banyak yang dilihat. Oh, mata gini kan. Tadi mau ke sana. Oh, atau ini banyak yang dilihat. Kada jadi ke sana. Belok-belok tadi. Tadi mau ke masjid, kalau ketemu kawan berbelok kada jadi. Tidak, berbelok kalau ketemu bebinian kada jadi, berbelok jalannya. Padahal tadi sudah naik motor nak ke masjid, ada binal bungas, nah berbelok motor. Nah kalau siang hari bisa begitu. Kalau siang hari itu mata kita lebih aktif. Mata ini pada siang hari lebih aktif. Tapi pada malam hari suasana sunyi, senyap, gelap, apa yang aktif? Telinga kita aktif. Itu artinya makanya Allah katakan sami'un, telinga. Jadi perjalanan Isra ini dalam rangka mengaktifkan pendengaran kita ini, diaktifkan. Itu maksudnya kenapa malah harus malam hari, supaya lebih aktif pendengaran kita ini. Makanya kebaikan-kebaikan itu banyak pada malam hari. Seluruh ayat Al-Quran itu 6.236 ayat, tidak ada satu ayat pun yang turun di siang hari. Semua ayat Al-Quran turunnya pada malam hari. Nuzulul Quran, malam hari turun Quran tuh. Turunnya pada malam Lailatul Qadar. Turunnya pada malam bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fi malam Ramadan. Di tanggal 17 Ramadan nuzul Quran, turunlah wahyu Allah Al-Quran. Turunnya pada malam hari. Tidak diturunkan kepada siang. Kenapa? Supaya telinga kita aktif mendengarkan ayat-ayat Allah itu. Malam hari itu pendengaran kita lebih tajam. Maka kalau kita bangun malam, misalnya yang menghafal Quran, itu cepat hafal Quran kalau rajin bangun malam. Rajin bangun malam, murojaah, dibaca dalam sholat tahajud, witir, itu hafalan kita cepat dapatnya, lengket hafalan tadi. Kenapa? Suasana malam itu aktif telinganya. Karena telinga itu dia nyambung langsung ke hati. Kalau mata ini ke otak, apa yang kita lihat masuk ke kepala kita kan gitu kan. Wah, tapi kalau kita dengar tembusnya ke dalam hati kita. Makanya aktifkanlah pendengaran kita. Jadi peristiwa Isra ini mengajarkan kepada kita untuk mengaktifkan fungsi daripada pendengaran kita ini. Dari mana jalannya? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lihat perjalanan itu dari masjid ke masjid. Minal Masjid ilal Masjid. Perjalanan Isra itu dari masjid ke masjid. Tadi dari rumah ke masjid, balik lagi jalan minal masjid, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan itu dari masjid ke masjid. Sujud, artinya ini kita pun dimanapun berada, namanya masjid tempat sujud. Maka dimanapun posisi kita harus senantiasa dalam keadaan sujud. Maksudnya hati kita tunduk kepada Allah. Yang di kantor jadikan masjid, tunduk hatinya kepada Allah di sana. Yang di pasar berjualan, tunduk hatinya kepada Allah. Yang berdagang, yang pengusaha, yang petani, yang pejabat, yang tentara, yang polisi, semuanya sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Minal masjid ilal masjid. Dari posisi ketundukan kepada Allah, tetap sampai kapanpun tunduk kepada Allah. Kalau seandainya semuanya begitu, aman negeri ini. Kalau semua orang itu sujud, tunduk, patuh kepada Allah, aman negeri ini. Kada ada perang-perang, ribut-ribut mau perang-perang, kada ada. Coba kita perhatikan orang mau perang Rusia apa segala macam. Itu soal apa tuh? Kenapa mau perang? Karena tidak sujud aja kepada Allah. Kurang mau sujud kepada Allah. Semua masing-masing ego kan, ingin menunjukkan eksistensi diri. Jadi Rusia nih, kami ini yang paling hebat, paling berkuasa. Jadi orang Amerika, kami. Amerika kan berkeroyok, main keroyok terus dengan NATO-nya kan, meroyok rame-rame. Ya, Amos orang kan kedua nih, ini berbawaan ayo keroyok rame-rame Rusia aja, NATO itu kan, itu main keroyok terus Amerika. Kau sendiri kan ada waninya sama Rusia, keroyokan waninya. Kenapa demikian terjadi? Itu karena kurang mau sujud kepada Allah. Eksistensi diri itu. Mau menunjukkan bahwa kami ini yang paling berkuasa. Kami adalah negara superpower. Kan begitu bahasanya. Maka kata Allah, perjalanan Isra Mi'raj harus dari masjid.
Maka kalau perjalanan itu dari masjid ke masjid, apa kata Allah? Alladzi barakna haulau, maka kami berkahi di seputarnya itu. Jadi kalau perjalanan itu dari masjid ke masjid, dari masjid ke satu masjid lain, maka di antaranya itu berkah semua. Kalau kita contohkan di Mekah, dari Mekah perjalanan ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, itu seputarannya itu, seputaran negara-negara Jazirah Arab sana itu, Yaman, Oman, Saudi Arabia, Qatar, Mesir, Dubai, itu adalah negara-negara yang dikenal dengan minyaknya yang hebat. Barakna haulau, berkah di seputarnya itu. Jadi di seputar Ka'bah, di antara Baitullah dan Palestina itu, di seputarnya itu, negeri-negeri Jazirah Arab itu adalah negeri-negeri yang kaya dengan minyak. Kaya minyak semua itu. Wadah kita kaya minyak juga. Minyak goreng habis minyak goreng. Padahal kita ini negara sawit paling banyak, di mana-mana hutan sawit. Kalau wah sawit di mana-mana, habis minyaknya Pak Haji Master. Langka minyak sawit wajah ini. Minyak, wah kemana larinya minyak tuh? Padahal negeri kita ini luar biasa. Sawit di mana hampir hutan kita jadi sawit seberataan. Ya kalau habis hutannya sudah. Anak menukar gitu nggak benar sawit. Kalau ditanya kenapa bisa begitu tuh? Banyak kelangkaan minyak inilah, gempa di Padang lah, banjir lah, tanah longsor lah, tsunami. Itu penyebab semua karena manusia ini tidak mau sujud kepada Allah. Coba kalau sujud semua tuh, penuh masjid semua, janji Allah pasti benar. Barakna haulau, kami berkahi di sekitarnya itu. Masya Allah. Coba kalau seandainya orang sholat di mana-mana, sujud di mana-mana, masjid penuh, mushola penuh, masya Allah, berkah di mana-mana. Di mana membuktikannya berkah di mana-mana itu? Nanti bulan puasa, lihat. Tuh kalau kita mau tahu berkah tuh di mana paling banyak berkah, coba tengok kalau bulan puasa Ramadan, berkah kada? Masya Allah, melimpah ruah rezeki dari langit, dari mana-mana, berkah luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Makanya kita menunggu-nunggu nih, kita menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan. Allah membarik lana fi Sya'ban wa Rajab wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Nah, orang beriman menunggu, berharap bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Itu Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Barakna haulahu, berkah di mana-mana. Kenapa berkah? Pada saat bulan itu orang meningkat imannya. Nah, pada saat itu meningkat amal ibadah orang. Karena iman meningkat, amal meningkat, maka berkah semakin besar. Cuman itu kalau dipertahankan lawas-lawas, sebulan aja kayak itu. Itu permasalahannya. Jakanya itu jadi kebiasaan terus-menerus seperti Ramadan. Kita buat setiap bulan adalah nilainya Ramadan, maka berkah itu tidak pernah berhenti. Barakna haulahu, sebagaimana Jazirah Arab tuh berkah. Minyaknya tidak mau habis-habis tuh. Minyaknya Jazirah Arab tuh kada mau habis. Bujur kada? Sampai bayah ini tuh. Dan sumber minyak bumi yang paling terbaik, top nomor 1 dunia adalah Saudi Arabia. Sumber dekat Baitullah itulah minyak yang paling hebat. Itu pasti ada kaitannya. Kenapa? Tempat itu tempat yang diberkahi. Secara zahir begitu. Tempat yang diberkahi. Kenapa tempat itu diberkahi? Karena di dua kota itu turun Al-Quran. Kenapa diberkahi? Karena di dua kota itu, Makkah, Madinah, orang saban hari baca Quran, orang saban hari sholat. Masya Allah. Ibadah itu terjaga semua. Lalu itu menghadirkan keberkahan. Kalau seandainya Indonesia ini semua masyarakatnya baca Quran, semua masyarakatnya sholat, Masya Allah berkah Indonesia ini. Kada yang busung lapar, kelaparan, kesusahan, minyak langka, apa segala macam. Tidak ada. Tidak ada kalau seandainya semua umat Islamnya aja. Lawan kafir biar aja kan. Kalau seandainya seluruh umat Islam itu dalam keadaan sujud kepada Allah, sholatnya dijaga, Qurannya dibaca, diamalkan, berkah turun dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah kan. Walau an ahlal qura amanu wattaqwa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya kami turunkan berkah dari langit, berkah dari bumi. Berkah. Perjalanan Rasulullah itu diberkahi. Masya Allah, berlimpah dengan kebaikan. Alladzi barakna haulahu minal Masjidil Aqsa
Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kami berkahi sekelilingnya. Masya Allah. Kalau kita hobinya begitu tuh sekeliling kita berkah. Suami sholat terus, ibu sholat terus, abah sholat terus dijaga, anaknya sholat, berkah seputarnya, kelilingnya. Masya Allah. Ulun berkeyakinan kalau sudah mulai orang mau hijrah kepada yang benar, ya, abahnya hijrah, istrinya hijrah, anaknya hijrah, sudah mulai mau mengikuti cara Rasulullah itu, sudah menjalankan Al-Quran dan Sunnahnya, pasti hidupnya berkah. Yang namanya berkah bukan banyak, melimpah ruah bukan banyak, tapi cukup buat kehidupan kita. Itu berkah namanya. Kita kadang punya apa-apa, tapi anak kita hafal Quran, berkah kadang tuh. Masya Allah, itu keberkahan yang tidak dapat diukur dengan nominal uang berapapun besarnya. Bahagia orang tua kalau punya anak penghafal Quran. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi anak kita penghafal Quran. Sebaliknya, walaupun kaya raya, mobil mewah, rumah mewah, anaknya buta huruf Quran, tidak pernah nempuh masjid, Masya Allah, itu azab buat dirinya. Azab, belum matilah diazab oleh Allah. Itu rumah tuh panas suasananya. Orang-orang yang rumahnya tidak dibacakan Quran, tidak ditegakkan sholat, itu rumahnya panas. Rezekinya panas. Dapat uang panas, hot money. Hot money, panas. Kada berkah kada. Oleh karena itu yang kita cari itu adalah keberkahan. Nah, Allah memberikan solusinya. Berkah itu bagaimana caranya? Buat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid terus kita datang terus ke masjid Allah. Disitulah berkah. Di mana tempat yang paling diberkahi? Tempat apa yang paling diberkahi oleh Allah? Masjid itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Wah, lihat kalau kita masuk, ya Allah bukakan pintu rahmat. Rumah yang paling dirahmati Allah, yang paling diberkahi oleh Allah adalah masjid. Maka kalau orang yang sering datang ke masjid, itu insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan. Alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina, dan di sekitarnya min ayatina, ayat-ayat Allah. Maka yang namanya ayat Allah itu harus dipikirkan, harus dilihat, harus didengar, dipahami untuk diamalkan. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini dari ayat 17 ini kita ambil pelajaran yang namanya perjalanan tadi harus dilakukan oleh seorang abdi Allah. Makanya Rasulullah dia menempatkan sisanya sebagai abdi Allah yang terbaik oleh perjalanan. Dan perjalanan kita itu harus dari masjid ke masjid. Kalau sudah dari masjid ke masjid perjalanan kita, maka barakna haulahu, keberkahan di sekitarnya. Keberkahan, hidup kita penuh dengan keberkahan. Ada perjalanan Isra, ada perjalanan Mi'raj. Perjalanan Isra itu perjalanan horizontal, perjalanan mendatar, perjalanan duniawi. Itu namanya Isra. Perjalanan duniawi namanya perjalanan Isra. Perjalanan duniawi atau perjalanan zahir dari Makkah ke Palestina. Ini kan perjalanan zahir. Perjalanan duniawi, perjalanan yang masih ada di muka bumi. Sementara Mi'raj itu adalah perjalanan ukhrawi dari Palestina ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Jadi ada perjalanan duniawi, ada perjalanan ukhrawi. Ini artinya Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita soal keseimbangan. Manusia ini harus seimbang dalam hidupnya. Tidak hanya mengajar perjalanan duniawi, tapi juga melakukan perjalanan ukhrawi, Isra wal Mi'raj. Dua-duanya. Isra ini perjalanan duniawi. Perjalanan kita mengajar dunia itu namanya Isra namanya. Dari rumah ke toko, dari rumah ke pasar, dari rumah ke kantor, itu namanya Isra. Perjalanan duniawi. Dan memang harus dilakukan. Cuman orang beriman ini tidak boleh berhenti hanya perjalanan duniawi. Tidak boleh hanya Isra. Dia harus Mi'raj. Dan Rasulullah sudah mengasihkan kodenya. Keluhnya dikasih. Apa Mi'rajnya bagi orang beriman? As-salatul mi'rajul mu'min. Salat itu adalah Mi'rajnya. Makanya kita bisa melakukan Isra Mi'raj. Karena kata Rasulullah, salat itu adalah Mi'rajnya orang yang beriman. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah Mi'rajnya orang beriman.
Boleh aja kita mencari dunia tuh. Tapi jangan lupa sholat. Bangun hubungan yang baik dengan Allah. Sholat itu harus mi'raj. Mi'raj itu adalah sholat itu adalah nilainya mi'raj. Coba kita lihat tuh ketika peristiwa Isra, apa yang diucapkan oleh Allah kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca kapan itu? Ketika kita sedang sholat, ketika sedang tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu perkataan Allah, ucapan Allah ketika menyambut Rasulullah datang. Apa ucapan Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hebatnya Rasulullah. Selamat atas kami dan seluruh abdi-abdimu yang soleh. Rasulullah tidak egois. Dia mengajak umatnya juga. Assalamu alayna. Selamat semua atas kami ini. Ibadi sholihin. Hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Dia mengajak kita semua untuk selamat Rasulullah. Itu ada di dalam tahiyat. Itu adalah peristiwa Mi'raj itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul assalamu alayka. Makanya kita kalau sholat jangan hilang sama sekali. Minimal kalau melayang-layang itu pada saat akhir itu konsentrasi. Karena itu adalah mi'rajnya di situ. Itu karena ucapan perkataan Allah kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita bersyahadah menguatkan itu. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Makanya kita harus Isra dan Mi'raj, dunia dan akhirat. Boleh ngejar dunia tapi jangan lupa akhiratnya. Kalau ada orang yang cuma mengejar dunia terus, kada pernah peduli dengan akhirat tuh, kada pernah peduli. Salat kada pernah mau, mengaji kada pernah tahu, mencari duit terus, kejar dunia terus, Isra terus. Nah, orang yang terus Isra terus namanya Israil. Nah, jadi jangan cari jauh-jauh. Siapa gerang orang Israel tuh orang kada pernah salat tuh orang Israel tuh. Nah, marah orang kena kan. Daripada marah orang kena kan. Kata-kata Isra itu, Asara itu sama dengan kata akar Israel itu. Israel itu akar katanya Asaro. Yang artinya memang kenapa namanya Israel? Karena orang Israel itu adalah orang yang senang berjalan-jalan. Cuman perjalanannya itu cuman perjalanan duniawi. Itu gawe Israel dari zaman dulu sampai sekarang itu aja gawiannya. Ngejar dunia terus. Caplok tanah orang. Ama tanah orang diambil, dirampasnya, dipadahannya tanah dia. Itu gawe orang Israel tuh. Menyerang Palestina terus, kalau ngambil terus, menguasai terus. Tinggal sedikit lagi Palestina tuh. Yang lain dirampasnya semua. Padahal dia tidak punya tanah. Tapi dia mengaku dia punya. Orang Israel dari zaman Bahari sampai wah ini kerjaannya adalah merusak. Orangnya sedikit tapi hebat otaknya. Yang ngatur-ngatur dunia ini siapa nih? Ini siapa yang maulah nih? Iya, orang Yahudi dia maulah ini nih. Maulah ini orang-orang Yahudi jagonya. Yang mengembangkan teknologi ini adalah orang Yahudi. Buatnya bom atom, nuklir, apa segala, mereka jagonya tuh. Ini perang dunia ketiga ini kalau jadi bahaya. Ya, kalau bisa lumpuh dunia nih barangkali. Kalau sudah saling serang pakai bom nuklir tuh, wah dahsyatnya. Kalau dijatuhkan ke Jakarta aja di Tugu Monas, Jabodetabek habis semua. Rata semua Jabodetabek tuh dengan satu bom nuklir tuh. Ngeri dahsyat tuh. Kalau bujur perang besar terjadi. Habis. Akhirnya sudah orang kada pakai teknologi dah. Suatu saat berperang nanti zaman Imam Mahdi pakai tombak aja. Pakai tombak, pakai panah, pakai semua. Teknologi habis semua sudah, hancur dalam perang dunia ketiga ini. Kalau memang itu terjadi nih. Perang antara intinya kan antara Amerika ini dengan Rusia. Ukraina itu aja kan. Makanya marah Rusia karena di situ Amerika masuk situ. Mereka lawan nih, kami bela, kami dukung jar. Amerika tapi cuman hebat Amerika ini dia seorang kan gak ada maunya. Ayo kita merame jar, meraban. Dia ajak aja orang orang. Diajak. Nah, jadi hati-hati jangan cuman melakukan perjalanan Isra, tapi harus diiringi dengan perjalanan Mi'raj. Nah, kalau cuma Isra namanya Israil. Jangan sampai kita menjadi Bani Israil, kerjakan sholat. Jamaah sholat bagaimana yang bernilai Mi'raj ini? Nah, itu sekarang pertanyaannya. Apakah kalau kita sudah sholat itu sudah bernilai Mi'raj? Belum tentu. Belum tentu. Sholat bagaimana yang bernilai Mi'raj adalah orang yang mampu sholat dengan khusyuk.
Salat khusyuk itulah salat yang bernilai mi'raj tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi salat yang bernilai mi'raj itu adalah orang yang mampu mengerjakan salat dalam keadaan khusyuk. Siapa orang yang khusyuk ini? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat, salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Lalu Allah jelaskan lagi. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa innahum ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang menyangka bahwa dia mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim itu artinya bertemu dengan Rabbnya Allah. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah bertemu siapa? Bertemu Allah. Malaikat tidak mampu bertemu Allah langsung. Rasulullah, aku sampai sini aja kata malaikat. Selanjutnya Rasulullah sendiri langsung bertemu dengan Allah. Nah, orang yang salat khusyuk itu dalam salatnya dia bertemu Allah. Karena dalam salatnya dia mampu bertemu Allah, berarti dia sampai pada tahap mi'raj. Karena mi'raj itu Rasulullah bertemu dengan Allah. Bukan bertemu dengan dagangan, bukan bertemu dengan anak bini, bukan bertemu dengan pekerjaan, bukan bertemu dengan dunia, tapi bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Maka kalau salat itu bernilai mi'raj kata Rasulullah, dia akan mi'raj nilainya apabila dalam salat kita mampu bertemu dengan Allah di dalam sholat. Jadi dalam sholat kita ketemu siapa tadi? Mau ketemu siapa dalam sholat tadi? Aduh, kredit rumah belum bayar lagi nah. Waduh, mobil belum lunas nah. Aduh, air listrik belum bayar kayak apa? Nah, kemana-mana pikiran kita, melayang kemana-mana, kemana-mana. Kadang ketemu sama Allah aja. Ya, ketemu entah apa-apa. Hilang dompet ketemu dalam sholat. Tadi, oh iya dalam lemari lah. Dalam tadi lupa, kalau pas sholat ingatnya, wih dalam lemari rasanya dompet tadi. Ketemu dompet dalam sholat. Yang begini ini namanya orang yang tidak bernilai mi'raj sholatnya itu. Itu sebabnya peristiwa Isra Mi'raj itu yang didapat oleh Rasulullah, oleh-olehnya hadiahnya adalah sholat 5 waktu. Itu hadiahnya. Bayangkan kalau seandainya tidak ada sholat, bagaimana keadaan umat Islam nih? Kalau misalnya sholat itu kedadak, jadi apa kita kira-kira manusia nih? Na'udzubillah. Sedangkan sudah sholat aja masih kacau balau, kalau apalagi kada sholat. Bayangkan kalau seandainya tidak ada perintah sholat itu, kita bisa membayangkan bagaimana manusia ini hidupnya. Antuk tarus tuh bang, tidak peduli ampun orang, ada bini orang, bini kita aja, nah main tangkap aja sudah, ngeri kita. Punya orang, punya kita, ambil rampas saja. Begitu terjadi kalau seandainya tidak ada sholat itu. Maka sholat ini adalah kunci kemenangan. Kunci kemenangan, kunci ketenangan, dia adalah solusi terhadap seluruh masalah. Makanya kalau bangsa ini semuanya sholat, Islamnya, Masya Allah, tentram, damai, bahagia negeri kita ini. Kalau seandainya seluruhnya dalam keadaan sholat. Nah, jadi namanya sholat mi'raj itu adalah sholat khusyuk, mampu menghadirkan Allah. Apa tanda hal itu hadir? Orang itu mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sudah benar-benar mi'raj sholatnya, dia pasti menghindari segala perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya akan menghadirkan kebaikan, sholatnya akan menghadirkan keberkahan, sholatnya akan menghadirkan kebergunaan. Kalau orang habis sholat tidak berbuat yang berguna, sholatnya wailun. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang yang riya. Walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan melakukan, memberikan sesuatu yang berguna. Kalau sholat kita itu bernilai mi'raj, pasti habis sholat kita akan melakukan sesuatu yang berguna. Habis ini nah, boleh ke rumah, jangan kita kada berguna. Buat sesuatu yang berguna, bersih rumah kah, jaga anak kah, baca buku kah, berguna, bermanfaat. Ada sesuatu yang berguna yang kita lakukan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Orang yang benar sholatnya, sholat itu menghadirkan kemanfaatan, kebergunaan buat dirinya itu. Itu tanda sholatnya benar. Nah, sekarang kita periksalah diri kita.
Salat kita sudah benar belum? Salat kita sudah menjalani mi'raj sebelum? Nah, sudah khusyuk belum dalam salat tadi? Sudah hadir belum Allah dalam salat kita tadi? Sudah tumbuh rasa takut kepada Allah tadi? Wa innahum ilaihi raji'un. Bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang benar salatnya itu hadir rasa takutnya kepada Allah, hadir ketundukan kepatuhannya kepada Allah, sehingga hidupnya itu terus mau berbuat baik dan semakin besar kebergunaan, kemanfaatan di dalam hidupnya itu dengan salat yang dia lakukan. Itulah salat yang menjadi pemenang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, mudah-mudahan kita bisa Isra Mi'raj. Isra urusan dunia, Mi'raj urusan akhirat. Kejar dunia boleh, tapi jangan lupakan urusan akhiratnya. Zahirnya diurus, batinnya juga diurus. Dunia boleh dikejar, salat jangan sampai ditinggalkan. Jadikan momentum Isra Mi'raj besok hari, jadikan kesempatan momentum itu untuk kita memperbaiki kualitas salat yang kita kerjakan, terutama salat 5 waktu. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.